Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi semuanya, Bapak Ibu sekalian. Kali ini saya akan menjelaskan tentang aplikasi baru, yaitu RSJK K-Mobile. Aplikasi ini dikembangkan oleh tim IT Support RSUD Jamong Kulon untuk penunjang kegiatan presensi kepegawaian. Pertama-tama, silakan Bapak Ibu untuk menginstal aplikasinya dari file yang telah kami bagikan. Langsung saja Bapak Ibu pilih filenya, kemudian pilih install. Silakan Bapak Ibu menunggu proses instalasi sampai selesai. Setelah proses aplikasi terinstall dengan sempurna, silakan Bapak Ibu lanjutkan untuk membukanya. Kemudian tunggu beberapa saat sampai tampilan mukanya terbuka. Pada tampilan awal, aplikasi memerlukan izin akses pada beberapa fitur berikut ini. Pertama, lokasi, yang kedua penyimpanan, yang ketiga kamera, dan keempat pesan singkat. Lokasi sendiri bertujuan untuk memberikan atau mendapatkan akurasi posisi absen pada aplikasi RSJK K-Mobile. Kemudian penyimpanan digunakan untuk menyimpan dan membaca konten. Kamera yaitu untuk menangkap gambar presensi. Pesan singkat yaitu digunakan untuk menerima kode OTP melalui pesan singkat. Bapak Ibu silakan lanjutkan. Nah, pada tampilan pertama silakan Bapak Ibu memasukkan nomor pokok pegawai dengan kombinasi pertama tanggal lahir, bulan lahir, dan tanggal lahir, tahun lahir, bulan lahir, dan tanggal lahir, diikuti dengan tahun dan bulan pengangkatan pegawai. Diikuti dengan kode jenis kelamin, 1 untuk laki-laki dan 2 untuk perempuan. Terakhir 3 digit terakhir yaitu nomor urut pegawai. Silakan Bapak Ibu klik tombol atau pilih tombol lanjutkan yang berwarna biru. Nah, jika data nomor pokok pegawai yang Bapak Ibu masukkan, maka tampilannya akan berubah menjadi verifikasi data. Pada pertama kali penggunaan aplikasi, silakan Bapak Ibu memberikan data terlebih dahulu. Yang pertama itu skema kerja, yang kedua email, yang ketiga nomor telepon, dan yang keempat kata sandi. Nah, untuk skema kerja, silakan Bapak Ibu untuk mengisi skema kerja sesuai dengan skema kerja Bapak Ibu sekalian. Di sini ada 4 skema kerja. Yang pertama 5 hari kerja, yang kedua 6 hari kerja, yang ketiga jadwal kerja 3 shift, yang keempat jadwal kerja 2 shift. Nah, untuk jadwal kerja 2 shift itu disediakan untuk pegawai pada instalasi gigi, karena pada instalasi gigi jadwal kerjanya hanya 2 shift, shift pagi dan shift siang. Berhubung saya memiliki 5 hari kerja, untuk skema kerja saya pilih 5 hari kerja. Kemudian silakan Bapak Ibu untuk memasukkan alamat email masing-masing, alamat email Bapak Ibu sekalian. Kemudian nomor handphone Bapak Ibu sekalian. Yang terakhir kata sandi. Silakan Bapak Ibu untuk membuat kata sandi dengan minimal 6 huruf karakter, kombinasi, mau huruf dan angka dipersilahkan. Yang penting 6 karakter minimal.
Kemudian ulangi kata sandi yang barusan Bapak Ibu masukkan. Nah, setelah semuanya terisi, silakan Bapak Ibu untuk menekan tombol yang warna hijau dengan panah ke kanan. Jika proses verifikasi datanya berhasil, maka akan muncul notifikasi atau tampilan yang memberitahu Bapak Ibu bahwa registrasi akun berhasil, dan tekan OK untuk masuk ke halaman utama. Silakan Bapak Ibu tekan OK. Nah, pada halaman utama, Bapak Ibu terlebih dahulu harus memberikan izin lokasi kepada aplikasi ini. Silakan berikan izinkan hanya saat aplikasi digunakan. Kalau Bapak Ibu memilih tolak, berarti Bapak Ibu tidak bisa melakukan presensi ya. Silakan berikan izin lokasi. Setelah izin lokasi diberikan, nanti di sini ada jarak dengan lokasi absen 68 meter. Nah, di dalam aplikasi sendiri ada 3 menu utama. Yang pertama beranda, yang kedua laporan, dan yang ketiga akun. Nah, di menu beranda sendiri di sini ada beberapa informasi. Yang paling atas yaitu informasi pegawai, nama pegawai, dan nomor pokok pegawai. Kemudian ada tanggal dan waktunya, hari, tanggal, dan waktu. Kemudian ada tombol untuk presensi, yaitu dengan skema 5 hari kerja yang tadi saya masukkan pada verifikasi data. Kemudian lokasi presensi RSUD Jombang Kulon. Nah, di bawahnya lagi ada keterangan jam masuk kantor dan jam pulang kantor. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian pada saat masuk kantor ingin melakukan presensi, nanti tombol yang warna abu-abu ini akan berubah menjadi merah, dan untuk melakukan presensi silakan Bapak Ibu untuk menekan tombol merah tersebut. Nanti kalau misalkan presensinya berhasil dimasukkan, tombolnya akan kembali berwarna abu-abu atau tidak bisa dipilih sama sekali. Lanjut, di bawahnya yaitu keterangan jarak lokasi dengan titik lokasi presensi. Kalau saya sekarang posisinya di lantai 2 manajemen, gedung manajemen, yaitu 68 meter dari titik lokasi presensi. Kemudian di bawahnya ada laporan presensi. Nah, di pertama yaitu kehadiran, saya baru 31% dari 19 hari kerja. Berarti baru 6 hari kerja saya masuk. Kemudian capaian menitnya baru 27% dari 9.690 menit kerja, dan tanpa keterangannya saya 15%. Nah, di bawahnya lagi ada jadwal kerja. Nah, kita hitung tadi kan kehadiran 6 hari kerja dari 19 hari kerja. Kita hitung dengan aturan masuk melakukan presensi dan pulang melakukan presensi. Kita misalkan Senin 1, Selasa 2, Rabu 3, Kamis 4, Rabu berikutnya 5, dan Kamis 6. Benar, 6. Jadi ketika misalkan pas masuk melakukan presensi tapi pulang tidak melakukan presensi, itu tidak dihitung sama sekali, maka dimasukkannya ke tanpa keterangan. Begitu juga dengan tidak melakukan presensi masuk dan presensi pulang. Untuk memperbarui informasi, silakan Bapak Ibu tarik di layar handphonenya ke bawah
sampai ada notifikasi warna hijau, kemudian lepas. Lanjut ke menu berikutnya. Di menu laporan sendiri belum tersedia karena masih dalam tahap pengembangan. Lanjut ke menu akun. Nah, di menu akun sendiri baru satu menu yang sudah dibuka, yaitu kalender kerja. Silakan Bapak Ibu untuk memilih kalender kerja. Nah, pada kalender kerja Bapak Ibu diharapkan untuk memasukkan jadwal kerja masing-masing pada minimal H-7 pada tanggal yang berjalan. Contoh misalkan sekarang tanggal 15 pada bulan Januari 2021. Bapak Ibu bisa melakukan atau menambahkan jadwal kerja pada tanggal 23. Aturan ini sudah ada di regulasi dari kepegawaian tentang aplikasi ini. Silakan Bapak Ibu baca nanti, saya bagikan beserta video ini, saya sertakan regulasi cara penggunaan aplikasi RSJK K-Mobile. Lanjut, untuk memilih atau menambahkan jadwal kerja, silakan Bapak Ibu tekan di tanggal 23 sampai muncul menu tambah jadwal kerja. Nanti silakan Bapak Ibu pilih jadwal kerja sesuai dengan jadwal kerja masing-masing. Misalkan saya 5 hari kerja, pilih 5 hari kerja, kemudian silakan Bapak Ibu tekan tombol yang warna biru yang ada gambar save-nya, penyimpanannya, sampai dengan ada bulatan warna hijau di tanggal 23. Kemudian ada keterangan 5 hari kerja, masuk jam 7.30 dan pulang jam 16.00 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, jika misalkan ternyata saya salah memasukkan jadwal kerja, kemudian ingin menghapusnya atau menggantinya, silakan Bapak Ibu pilih tanggal yang mana yang akan dihapus jadwal kerjanya. Nanti di aplikasi akan berubah tampilannya ke menu hapus jadwal kerja. Untuk menghapusnya silakan Bapak Ibu pilih menu hapus ini, kemudian hapus. Nanti pas saat penghapusan, bulatan yang warna hijaunya akan hilang, kemudian diganti dengan tampilan tambah jadwal kerja. Silakan Bapak Ibu masukkan jadwal kerjanya dan pilih jadwal kerjanya seperti yang tadi saya sampaikan. Begitu juga dengan hari-hari berikutnya atau hari-hari yang lain, tanggal yang lain. Aturan penghapusan jadwal kerja sama seperti penambahan jadwal kerja, yaitu H-7 pada tanggal yang berjalan. Jadi kalau misalkan sekarang tanggal 15, Bapak Ibu tidak bisa lagi mengganti jadwal kerja di H+7-nya, yaitu dari mulai tanggal 16 sampai tanggal 22 Bapak Ibu tidak bisa lagi merubah apapun. Bapak Ibu baru bisa merubahnya setelah tanggal 22, yaitu mulai dari tanggal 23 dan seterusnya. Saya kembalikan di tanggal 29, yaitu misalkan 5 hari kerja lagi. Nah, baru tersimpan. Kemudian Bapak Ibu misalkan di bulan berikutnya ingin menambahkan jadwal kerja, silakan bisa, tentu saja bisa. Misalkan di tanggal 22 Februari saya menambahkan, misalkan saya kerja di shift malam atau shift 3. Silakan Bapak Ibu pilih shift 3 atau shift malam, kemudian simpan. Nah, di aturan kepegawaian, kalau shift malam biasanya disebut lepas piket. Jadi kalau misalkan sekarang shift 3 masuknya jam 21.00, kemudian pulang jam 7 pagi, pada tanggal berikutnya dia lepas piket, baru bisa mengisi lagi di tanggal 24.
Kalau pilih di tanggal 2 3 dia masuknya ke hapus jadwal kerja, sama seperti tanggal 22. Jadi misalkan di tanggal 24 dia piket siang, saya piket siang misalkan sip pagi, sip siang. Kemudian saya sip tanggal berikutnya, tanggal 25 saya sip pagi. Nah, kemudian isi sampai dengan jadwal kerja masing-masing. Berhubung saya tidak di sip, saya hapus kembali, dia otomatis di tanggal 23 pun ikut terhapus. 24 saya hapus, 25 saya hapus. Saya gantikan dengan 5 hari kerja. 5 hari kerja. Lima hari kerja. Oke. Keluar. Jadi begitu untuk memasukkan atau menambahkan jadwal kerja pada tanggal atau bulan berjalan. Selanjutnya kita kembali di menu akun sendiri. Yang paling bawah ada 2 tombol, yaitu tombol keluar dan ganti perangkat. Kalau keluar, tombol itu berfungsi untuk keluar dari aplikasi atau logout, istilahnya keluar dari akun. Misalkan saya ingin keluar dulu dari akun, keluar, nanti Bapak Ibu silahkan masukkan lagi nomor pokok pegawainya, nah berhubung tadi kan datanya udah masuk, jadi silahkan Bapak Ibu tinggal memasukkan kata sandinya aja sesuai dengan kata sandi yang tadi Bapak Ibu masukkan. Kemudian masuk, tunggu sampai aplikasinya terbuka. Kembali ke menu akun. Nah, di sini ada keluar dan ganti perangkat. Keluar dan ganti perangkat ini bertujuan untuk misalkan Bapak Ibu ingin mengganti perangkatnya atau mengganti smartphone-nya, mengganti handphonenya. Misalkan Bapak Ibu ingin ganti handphone ke versi yang terbaru misalkan, atau handphonenya rusak, silahkan Bapak Ibu keluar dan ganti perangkat. Tapi di dalam pada saat pemilihan keluar dan ganti perangkat, ada regulasi dari aplikasinya sendiri, regulasi yang telah ditetapkan oleh bagian kepegawaian, bahwa untuk penggantian perangkat maksimal 2 kali pada tahun yang berjalan. Misalkan di tahun 2021 Bapak Ibu hanya diperbolehkan ganti perangkat sebanyak 2 kali. Selebihnya, kalau misalkan ketiga kalinya Bapak Ibu tidak bisa masuk lagi ke akun Bapak Ibu dan tidak bisa melakukan presensi. Mungkin untuk tahapan nanti, kalau misalkan ada yang ganti perangkat 3 kali karena kasuistik misalkan, silakan Bapak Ibu hubungi langsung ke bagian kepegawaian. Baik, Bapak Ibu semuanya, mungkin pemaparan dari saya cukup sekian. Terima kasih atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.